Assalamualaikum. Kelemahan orang yang visioner. Tapi ini visioner yang benar ya, bukan visioner yang flexing. Dia pemilik absolut. Dia yang punya dananya sendiri. Dia kaya, dia yang punya modal. Jadi absolut nih dia. Kalau dia memang kaya, wajar dong, dia visioner. Tapi kalau dia tidak pemilik modal, itu flexing namanya. Modalnya dari bank misalnya, modalnya dari sumbangan gitu, modalnya dana masyarakat gitu. Itu bukan visioner namanya, itu pepesan kosong. Dan visioner itu dia owner yang absolut, itu biasanya dia punya sekretaris pribadi, karena dia tahu ada kelemahan-kelemahannya ini, karena dia tahu dia juga bisa delegasi, dia pintar delegasi. Dan satu yang paling penting lagi adalah bukan NPD, bukan narcissism personality disorder. Jadi ini kelainan ini nanti adanya manipulatif aja. Yang pertama, orang visioner itu mudah bosan, Pak. Mudah bosan. Jadi dia banyak ide, selalu muncul ide terus mengalir terus. Tidak selesai dikerjakan, pindah lagi, punya ide lagi, besok punya ide lagi gitu. Nah, optimis Pak, optimis dan tidak realistis. Yang kedua itu. Yang ketiga, tidak suka menjalankan bisnis sehari-hari. Ini wajar, karena namanya orang punya duit, orang juragan gitu kan, itu biar yang bawah-bawah itu mengerjakan yang perendil-perendil gitu. Urusan saya adalah ide, urusan saya adalah marah dan nyuruh-nyuruh gitu. Nah, bagaimana kalau mudah bosan tadi, banyak ide tidak diselesaikan? Kalau Anda jadi direktur, kalau Anda jadi kadif, kalau Anda jadi kabak ataupun supervisor, itu jangan bosan-bosan untuk mencatat mana yang sudah diselesaikan, mana yang belum. Nanti Anda bisa koordinasi dengan sekretaris pribadinya. Atau kalau ada yang kurang jelas, Anda kembali kepada owner, kembali kepada presdir kalau itu presiden direktur, untuk mengkonfirmasi, Pak, yang ini maksudnya apa, Pak? Tapi Anda tetap laksanakan. Dan karena dia tidak suka mengerjakan bisnis yang di bawah, maka tugas Anda adalah setelah mendapat kejelasan idenya, kemudian Anda menuliskannya dan Anda pahami dulu, kemudian Anda pikir bagaimana membahasakan perintah itu ke bawahan Anda sambil kerjasama dengan direktur yang lainnya. Itu kalau di perusahaan yang besar ada namanya BOD, jadi Board of Director. Itu meeting dulu, jadi menerjemahkan visi dari sang visioner tadi. Ureanya apa, kalau ada KPI-nya kayak apa, renstra-nya seperti apa. Kalau ada yang kurang clear, naik lagi, dikonfirmasi lagi. Itu tugasnya direksi, mendirect yang di bawah.
kalau sudah clear BOD ini rapat dan menyimpulkan langkah-langkah apa, nah ini langkahnya ini yang ditentukan oleh direksi. Kemudian direksi nanti akan menyuruh kepada kepala divisi. Jadi dalam bahasa yang lebih bawah lagi, dan tidak semua ide besar itu disampaikan ke bawahnya, karena konsumsi daripada para staf itu adalah pagi ini aku ngapain gitu, nyari nasabah atau membuat program ID, itu aja. Nah, jadi itu yang wajib dilakukan oleh para direktur, para kadif, dan para kabak serta supervisor. Jadi optimisme yang tidak realistis. Nah, nanti Anda di BOD itu bisa mengelaborasi mana yang mungkin dan mana yang tidak gitu. Setelah disimpulkan valid gitu, ini tidak mungkin dijalankan, ini tidak ada sumber dayanya, ini akan menggoncangkan perusahaan yang sudah ada, Anda naik lagi untuk mengklarifikasi. Saya kira itu pun pasti ada, tidak hitam putih, pasti ada warna kuning, merah, atau hijau, dan lain sebagainya. Mungkin penundaan dan lain sebagainya. Jadi yang pasti bersama sekretaris pribadi Anda harus sering berkoordinasi, dan jangan sampai ada keterhentian informasi dari sang visioner ini sampai ke bawah. Demikian catatan kami mengenai visioner dan tugas-tugas para direktur, kadif, dan para supervisor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.